wajib ganti, tak ada cerita. Sepakat 4 imam madhab. Sepakat 4 imam madhab, orang yang meninggalkan sholat fardu, baik sholatnya baik dia tinggalkan itu tidak sengaja karena ketiduran, kelupaan, ataupun karena sengaja, maka wajib qadha. Sepakat 4 mazhab. Kitab Bidayatul Mujtahid, kitab fikih 4 mazhab itu mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena tertidur atau terlupa maka wajib qadha. Dan menurut 4 imam madhab, orang yang meninggalkannya karena sengaja wajib qadha, fahuwa ahra, maka dia lebih layak lagi mengqadhanya. Yang tak sengaja saja wajib ganti, masa yang sengaja jadi tak wajib ganti? Begitu juga dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kalau diartikan ensiklopedia fikih Kuwait, karena ulama-ulama Kuwait yang buat itu. Tebal kitabnya 45 jilid. 45 jilid kurang lebih 45 kitab macam begini. Ya Allah. Tak. Belum lagi selesai, udah selesai kita duluan mungkin bahasa. Jadi di situ dibahas, kami tak jumpai pendapat yang mengatakan tidak wajib mengqadha salat orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Tak ada pendapat. Karena sekarang ini muncul pendapat begitu. Cuman salat-salat yang lalu sudah istighfar saja, tak wajib qadha, tak ada. Wajib qadha. 4 mazhab sepakat. Oh, hadisnya mengatakan man nama an salatin, barang siapa yang tertidur dari satu salat, au nasiyaha, atau terlupa, falyaqdiha idza dzakaraha, maka dia wajib qadha kalau dia ingat. Tengok bunyi hadisnya. Kalau ketiduran sama kalau lupa, baru wajib qadha. Jadi kalau tak tidur, tak lupa, tak usah qadha, malah lebih ringan. Ini logika tak masuk akal. Seharusnya dipakai kalau ketiduran sama lupa saja wajib ganti, terlebih lagi kalau sengaja. Logikanya begini. Ada orang tak sengaja tepijaknya handphone kawannya pecah, wajib ganti nggak nih? Wajib. Oh, nggak sengaja, ya walaupun nggak sengaja kok tak berdosa, tapi wajib kan ganti. Lalu ada orang dengan sengaja diambilnya HP kawannya, dengan penuh kesadaran dia banting ke semen, tak usah ganti. Kenapa? Karena sengaja. Loh, kok terbalik kan begitu jadinya? Itulah ya, kalau bahasa ringannya, tak faham bahasa kasarnya, bodohnya orang yang berpahaman seperti itu. Oh, kalau ketiduran kau ganti. Kau tadi sholat zuhur? Enggak. Kenapa kau tak sholat zuhur? Malas. Ah, udah tak usah ganti. Loh, kok malah lebih mudah? Ada yang berpahaman begini. Oh, kalau begitu ya enak lah, tak usah sholat, tinggal qadha saja nanti. Nah, kan begitu nih. Kalau begitu ya enak lah, nggak usah sholat, tinggal qadha saja nanti. Nah, dia tak paham konsepnya. Begini, ada orang tak sholat maghrib, habis waktu maghrib kita bilang jam setengah 8 atau jam 8 lah. Jam 8 habis waktu maghrib, masuklah waktu isya, mulai jalan dosanya. Jam 9 1 jam penuh dosa, jam 10 2 jam penuh dosa, jam 11 barulah dia bertobat, dia sholat maghrib mengqadha yang tadi dia lewatkan tadi itu. Maka saat itu hanya memutuskan aliran dosa, bukan menghapuskan semua dosa yang ada. Ini sudah terkumpul dosanya dari jam 8 sampai jam 11. Itu maksudnya kenapa dia disuruh bersegera untuk memutus aliran dosa. Bukan dengan dia sholat udah hapus semua, tidak. Menghapusnya tetap harus dengan taubatan nasuha. Seharusnya kita bilang orang yang tidak wajib qadha sholat itulah yang enak. Ya udah tinggalkan aja dengan cukup taubat saja, tak usah qadha. Kalau kita lebih berat, wajib taubat, wajib qadha. Mereka cukup taubat saja. Nah, perbanyak saja dengan sholat sunnah. Itu pun tak faham.
Apa maksud sholat sunnah tadi itu? Kalau ada orang yang bilang cara menggantinya dengan banyak sholat sunnah, tak paham. Lihat bagaimana bahasa hadis Rasulullah. Sholat sunnah itu digunakan untuk menambal sholat-sholat wajib kita yang ada kurang. Misal kita punya kuali itulah sholat wajib. Ternyata ada bolong-bolongnya kuali tadi itu. Artinya ada tidak khusyuknya, ada yang mungkin bahasanya tidak melakukan sunnah abaatnya, ada segala macam. Kita sholat sunnah itulah untuk menempel. Nah, kalau sholat wajibnya tidak ada, artinya kualinya tak ada, apa yang nak ditempel? Berarti harus tetap ada sholat fardunya, barulah berfungsi sholat sunnah sebagai penambal. Itu tak fahamnya. Udah, sholat maghrib pun tinggal, perbanyak saja sholat sunnah. Apa yang mau ditambalkan di situ? Dia cuma penambal. Yang mau ditambal tak ada. Maka tetap harus dibuat kuali besarnya, yaitu sholat fardunya tadi. Nah, cacat-cacat yang ada di situ barulah ditambal dengan sholat-sholat sunnah. Karena bahasa Rasulullah begitu. Dialah yang akan menambal kekurangan-kekurangan yang ada di sholat wajib. Maka oleh sebab itu kata ulama, 70 rakaat sholat sunnah itu baru bisa mengimbangi 1 rakaat sholat fardu. Jadi kalau mau ganti sholat subuh yang tertinggal dengan sholat sunnah, berarti dia harus kerjakan 140 rakaat. Tempel kan pakai besi. Nah, ini wajan nih, tempel pakai besi. Karena wajannya tak ada, kumpuli besi-besi tadi sampai banyak, baru jadi wajan baru. Begitulah logikanya gitu. Bagus, makanya buat wajan baru saja. Artinya qadha saja sholat itu. Nah, jadi maka oleh sebab itu banyak orang tak paham di sini. Ini kesepakatan 4 mazhab. Nah, jadi wajib dia bersegera. Infata bila udhrin. Kalau memang meninggalkannya tanpa uzur. Fayalzamuhul qada'u fawran. Nah, infata bila uzrin fayalzamhu al-qada'u fawran. Maka wajib dia ganti atau dia qada dengan bersegera. Nah, maksudnya apa? Nah, qala Syekhuna Ahmad bin Hajar berkata, guru kami Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami maksudnya rahimahullahu ta'ala, walladhi yazharu, dan yang nyata, yang tampak jelas maksud dari pernyataan ini apa? Annahu, bahwasannya ia yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma'ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda minhu. Wajib dia alihkan atau dia gunakan seluruh waktunya untuk mengqadha salat. Wajib dia gunakan. Ada 5 salat yang diqadha, wajib segera, jangan tunda. Penundaannya jadi dosa. Nah, tadi. Penundaannya jadi dosa. Ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu. Nah, kecuali waktu-waktu yang memang harus dia gunakan untuk kegiatan yang mesti. Nah, untuk kegiatan yang mesti. Nah, tadi contohnya apa? Tidurlah, ya mesti istirahat. Cari nafkah untuk anak istri. Lain dari itu sholat, qadha, begitu. Itulah yang harus dilakukan. Nah, ya Allah, habis waktu harus mengqadha. Jadi kalau ada orang punya hutang sholat, duduk dia menonton TV, dosa ngalir terus. Duduk dia main handphone, dosa ngalir terus. Kenapa? Itu tidak mesti. Nah, tapi biarpun begitu, ya ini supaya mungkin kita cocokkan sama target dakwah kita. Kita lihat orang ini sudah percaya betul kepada kita. Kita lihat orang ini memang sudah semangat betul untuk memperbaiki diri. Sampaikan yang seperti ini tak masalah. Tapi kalau seandainya ini kalau kugas dengan pendapat seperti ini, kabur dia tak sholat lagi. Wah, payah tobatnya. Jadi aku tak boleh bahasanya duduk-duduk santai di teras lagi, tak boleh. Main-main futsal lagi, tak boleh. Sholat.
Waduh, berat betul nih. Maka oleh sebab itu, di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, Al-Imam Abdullah Al-Haddad, Al-Imam Abdullah Al-Haddad, ulama kita, bahkan beliau itu wali kutub, wali paling tinggi lah. Beliau katakan, nah, tidak harus sampai betul-betul membuat orang kesusahan, tapi perlu ditekankan, jangan diremehkan. Artinya kalau sekedar bahasanya dia duduk untuk ya sekedar bercanda sama anak istri, mungkin dia sekedar bahasanya jalan bentar, atau sekedar dia olahraga naik sepeda, tak masalah. Tapi jangan sampai diremehkan, akhirnya jangan dia menangkan nonton sinetronnya, jangan dia menangkan segala macamnya. Tidak. Artinya tetap harus dia usaha qadha. Jangan sampai dilalaikan, tapi juga jangan terlalu keras betul pendapat itu disampaikan, akhirnya orang tak mau tobat. Udahlah, cuman lagi tak bisa apa-apa gitu, mending tak usah tobat, akhirnya salah. Ya sudah, sesempatmu bagaimana, tapi harus betul-betul kuat lah. Nah, jangan betul-betul nggak boleh apa-apa lagi. Nah ini nih cepat-cepat gue nih, jangan lagi berkombur banyak kita sini. Udah cepat tegak sholat. Habis sholat bangkit lagi, bangkit, jangan lagi ngapa-ngapain. Nah, ada tamu, tak ada tamu, udah suruh pulang saja. Masya Allah, kalau begitu akhirnya orang tak jadi tobat. Nah, anak-anak minta main bentar, tak ada cerita itu nggak mesti. Yang penting kau kasih makan saja. Nah, kalau begitu akhirnya orang tak jadi tobat. Maka Imam Abdullah Al-Haddad katakan, bolehlah untuk yang perkara seperti itu, tapi jangan sampai melalaikan. Tapi lihat target dakwah kita. Nah, karena ini kalau disampaikan, apalagi bagi yang baru taubat lah, kalau bahasa anak sekarang baru hijrah. Nah, tak tahu kenapa lah orang lebih sering pakai kata hijrah. Taubat saja sudah, kenapa? Komunitas hijrah, komunitas taubat. Nah, udah, kan itunya maksudnya. Hijrah bukan makom, taubat tuh makom tasawuf, lebih pas lagi. Ini hijrah. Nah, udah taubat saja bilang, kan maksudnya taubat nih ya. Dari yang tak kenal agama mau kenal agama, taubat itu namanya. Malu dibilang taubat. Nah, pakai bahasa hijrah saja. Nah, yang seperti itu mungkin tak usah dikeraskan lagi, akhirnya tak mau nanti taubat. Nah, wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, dan bahwasannya haram atasnya sholat sunnah. Ya Allah, jangan sholat sunnah kalau masih ada hutang qadha sholat wajib. Nah, tak boleh sholat sunnah, haram, berdosa, kan begitu berarti. Ya Allah, seringlah aku dulu sengaja tinggalkan sholat subuh, maka ba'diyah ganti subuh, qobliyah ganti subuh, tarawih ganti subuh semua, sholat duha ganti niat subuh semua. Pingin juga Ustaz, pingin sholat duha. Kenapa pingin sholat duha? Sholat duha pahalanya sunnah, sholat qadha wajib. Nah, itu kalau seandainya ada orang menghutangi orang, orang ini punya utang 100.000, dah dia pas punya utang, punya uang 100.000, nampak nih ada orang yang menghutangi dia, bayarlah utangmu nanti lah dulu. Aku pingin sedekah 100.000, marah. Bayar utang wajib kok pilih sedekah, kan begitu tuh. Tarawih rajin, qadha subuh tak pernah, itulah kurang lebih. Habis waktu untuk tarawih itu. Padahal kalau qadha subuh dapatnya berapa rakaat? 10 rakaat paling tidak, 10 sholat paling tidak satu malam. Nah, tapi di sini ada catatan. Di sini dikatakan, nah, menurut Imam Ibnu Hajar tadi, haram alaihi tatawwu, haram dia sholat sunnah, ai ma'asihatihi, tapi sah. Misal ada orang punya hutang sholat subuh, punya qadhaan sholat subuh, dia sholat duha, berdosa orang ini. Kenapa? Melambatkan qadha subuh. Tapi sholat duhanya sah atau tidak? Sholat duhanya sah. Sama macam orang yang sholat atau sholat pakai baju curian. Haram nggak itu? Haram. Haram apanya?
Haram pakai baju curiannya. Sholatnya sah nggak? Sah. Jadi orang yang punya hutang sholat subuh tapi dia sholat duha, itu haram karena dia menunda sholat subuhnya tadi itu. Tapi sholat duhanya sah. Nah, khilafan lizarkashi, ini bukan dalam kitab Fathul Mu'in, ini kitab I'anatul Talibin. Berbeda dengan Imam Zarkashi. Imam Zarkashi katakan sudahlah haram, tak sah lagi pula. Tadi. Ini kalau seandainya qada'annya ataupun meninggalkan sholatnya karena tidak ada uzur. Tapi kalau karena ada uzur, boleh dia sholat duha, tak masalah. Boleh dia sholat rawatib. Misalnya bangun subuh kesiangan jam 8, tidur biasanya jam 11, nyenyak kali tak ada dengar azan, terbangun jam 8 pagi. Boleh nggak dia sholat duha dulu baru sholat subuhnya qadha? Boleh. Nah, karena nanti boleh menunda kalau meninggalkan sholatnya karena ada uzur. Nah, jadi wa annahu yahrumu alaihi tatawwu', haram dia sholat sunnah, memandang menundanya tadi. Sama kayak zakat fitrah. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah di tanggal 2 Syawal tanpa ada uzur? Zakat fitrah tanggal 2 Syawal tanpa ada uzur. Haram. Apanya? Melambatkannya sampai tanggal 2 Syawal. Zakat fitrahnya tetap wajib. Nah, itu tadi. Nah, jadi yang dipandang tuh melambatkannya. Nah, jadi bukan sholatnya. Nah, bukan zakatnya. Nah, tadi. Wa yubadir bihi nadban in fata bi uzrin. Dan sunnah dia menyegerakan kalau sholat tadi itu tertinggalnya karena uzur. Tadi udah kita bahas, kalau tidak sholatnya karena sengaja dia tinggalkan, wajib segera. Nah, bahkan sholat sunnah pun tak boleh. Harus dia gunakan waktunya untuk sholat wajib. Ini yang juga terkadang takut saya salah paham. Jadi kenapa, saya ulangi sedikit kajinya. Kenapa orang yang punya hutang sholat karena sengaja dia tinggalkan, itu tak boleh sholat sunnah? Kenapa tak boleh? Karena dengan sholat sunnah berarti dia menunda-nunda mengganti hutang sholatnya. Karena takut saya begini, nanti di bulan Ramadan ada orang nonton TV dia, Pak, sholat tarawih kita. Oh, tak bisa. Kenapa? Aku masih ada hutang sholatku. Haram aku sholat sunnah. Tapi saat itu dia nonton TV. Kenapa pula begitu, Bapak? Iya, semalam kami mengaji, kalau masih ada utang sholat, tak boleh sholat sunnah. Haram, berdosa. Lah terus boleh nonton TV begini? Nah itu tuh. Kenapa tak boleh sholat sunnahnya? Karena menundanya. Jadi menonton TV begini tak menunda. Kalau sholat sunnah saja haram, apalagi nonton TV begini? Nah itu maksudnya. Memakai waktunya itulah. Bukan untuk sholat, bukan untuk mengganti sholat, itu yang haram. Karena ada begitu. Kok ku perhatikan tak pernah kau sholat rawatib. Lagi main handphone ini, habis sholat main handphone nih. Oh, tak pernah sholat rawatib. Iya, masih banyak utang sholatku. Nggak boleh sholat sunnah. Ya terus main handphone begini. Itu maksudnya. Jangan salah paham. Bukan melaksanakan sholat sunnahnya, tapi kenapa tak digunakan waktu itu untuk mengganti sholat wajib, malah sholat sunnah di situ. Artinya, kalau sampai setingkat sholat sunnah saja sudah tidak diperbolehkan, apalagi pekerjaan yang lebih rendah dari sholat sunnah, itu lebih tak diperbolehkan lagi, gitu. Samalah kayak perempuan, kalau diajak ke masjid, oh bagusnya perempuan tuh sholatnya di rumah, Bu, bukan di masjid. Begitu nah. Tapi diajak ke pajak, diajak belanja, oh semangat kali keluar.
Maksudnya kalau sampai tingkat ke masjid saja untuk ibadah perempuan tadi dibatasi, apalagi untuk kegiatan yang lebih rendah daripada ibadah. Itu maksudnya. Ini kadang perempuan salahnya di situ juga. Melalak sana sini naik kereta, masya Allah. Begitu ke masjid, oh perempuan sebaik-baiknya tuh di masjid, di rumah sholatnya, tak boleh keluar. Waktu ibadah nggak boleh keluar. Waktu main-main arisan kondangan, tanpa laki pun berani keluar. Salahnya di situ maksudnya. Artinya kalau sampai setingkat ibadah saja perempuan dibatasi geraknya, tak usah banyak keluar, apalagi untuk kegiatan yang bukan ibadah. Nah, kecuali yang fardu ain macam mengaji begini. Di kitab Bajuri dikatakan, kalau itu bahkan suaminya tak boleh larang. Nah, kalau suaminya tak bisa ngajari sholat, si istri mau keluar belajar tentang sholat macam begini, maka boleh dilanggar kata-kata suami. Tak ku izinkan kau keluar rumah. Bang, aku mau belajar sholat. Tak ku izinkan keluar rumah, Bang. Ya sudah, belajar sama abang saja sini, kata suaminya. Ya Allah bang, abang ikro saja belum tamat. Nah, cemana aku nak belajar? Abang bagusilah dulu ikro 4 abang itulah. Cemana aku mau belajar sholat lagi sama abang? Kecuali suaminya memang bisa ngajar sholat. Aku mau belajar sini, belajar sama bang. Mau kitab apa? Matlaul Badrin yang Arab Melayu, Fathul Mu'in yang Arab asli. Nah, silahkan pilih kitab aku ajari. Wah, kalau begitu berhak suami melarang. Ini suami tak pandai sholat, ngelarang istri keluar nak belajar sholat. Tak ada hak. Bahkan wajib tetap keluar. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Tak mengaji maksiat padahal belum paham. Nah, jadi memang laki-laki itu makin tinggi ilmunya, makin tinggi bahasanya, wibawanya di depan istri. Mau kemana kau dek? Belajar baca Quran. Sini duduk, biar aku yang ajari. Kenapa? Suaminya qari. Kan jadi ada wibawanya begitu. Tapi kalau suaminya pun tak pandai baca Quran, mau kemana kau dek? Mau belajar Quran. Sini duduk. Ngapain bang? Ngeteh lah kita, aku tak pandai. Tak ada kawanku minum teh. Jadi bahasanya ilmu lah yang menentukan tadi. Nah, jadi jangan salah bu ya. Bukan ke masjid saja yang dibatasi, ke pajak pun dibatasi. Nah, belanja pun sebenarnya dibatasi. Nah, jadi memang bagus laki-laki loh yang belanja bagus Pak. Saya sudah lama saya amalkan tuh. Istri saya tuh kalau bisa dibilang saya lebih tahu bahasa harga-harga di pasar tuh. Istri saya tuh jarang belanja. Saya pulang kerja langsung saya beli ikan, beli segala macam. Nah, dan tak pernah keluar bahasanya tak ada saya, pasti selalu sama saya. Dan memang saya tak suka gitu. Nah, jadi tapi saya aja pula yang mikir begitu. Jadi akhirnya di kedai itu, di pajak itu tetap bergabung sama mama-mama juga saya. Kalau semuanya mikir begitu enak juga. Nah, jadi ujungnya begitu juga. Akhirnya saya yang bersatu sama mama-mama. Nah. Bi'udhrin. Nah, tapi kalau meninggalkan sholatnya karena uzur, karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak mesti bersegera, boleh agak ditunda menggantinya. Contohnya apa? Kanaumin lam yata'adda bihi, seperti tidur, ketiduran yang tidak disengaja. Tidur jam 11 malam habis sholat isya, terbangun jam 7 pagi, ya Allah, lewat subuh. Sengaja atau tidak ini? Tidak. Maka kalau tidak sengaja meninggalkan sholat subuhnya begini, tak mesti segera mengqadha sholatnya. Dia tunda sampai jam 10 pun nanti baru diqadhanya subuh, tak berdosa dia. Tapi sunnah kalau mau bangun langsung wudhu, langsung sholat subuh, itu sunnah. Nah, tapi kalau dia tunda nantilah jam 10, mau sholat duha dia dulu, boleh, tak ada masalah. Kenapa? Karena dia meninggalkannya tidak disengaja. Nah,
Dalilnya dari mana? Dalilnya dari ketika Rasulullah pernah juga kesiangan sholat subuh. Saat itu lelahlah sahabat dan Rasulullah, akhirnya tidur. Maka kata Bilal, ya Rasulullah, sudah tidur, aku yang jaga, nanti subuh aku bangunkan. Bilal itu usahanya sudah maksimal itu. Bilal tidurnya menghadap ke arah matahari terbit timur, biar kalau fajar mulai nampak cahaya langsung terasa, langsung terbangun. Dan Bilal tidurnya bukan bahasanya duduk, bukan bahasanya berbaring. Bilal tuh tidurnya duduk, besandarnya bukan di pohon, besandarnya di unta. Itu usaha Bilal bin Rabah tuh. Kalau di pohon tak bergoyang pohon tuh, di unta, supaya nanti agak tergoyang, terjaga, tak kelewatan lah gitu. Usaha Bilal itu udah luar biasa. Tidurnya duduk, besandarnya di unta, yang mana unta tuh bergoyang-goyang menghadap ke arah timur tempat matahari terbit. Gitu pun memang lewat juga, masya Allah. Bukan kayak kita tidurnya. Hidupkan AC, bantal empuk, masya Allah, peluk guling. Bilal saat itu sudah bahasanya antisipasi betul, ternyata kesiangan. Bahkan Rasulullah yang bangunkan Bilal. Bilal, cemana ya nih? Kok disuruh bangunkan, minta jaga malah kesiangan pula. Akhirnya saat itu sahabat dan Rasulullah kesiangan semua sholat subuh. Lalu setelah itu apa? Setelah itu Rasulullah tidak langsung sholat, berjalan dulu, berpindah. Nah, itu berarti menunda, berpindah, baru di tempat yang sudah agak jauh, barulah Rasulullah sholat subuhnya di situ. Itu dalil kalau tidak sengaja boleh ditunda, tak mesti segera. Nah, gitu. Nah, satu kitab lagi. Oh iya, ya Allah, kita mulai jam berapa? 8:30. Nah, inilah sedikit betul nih yang dibaca. Nah, sedikit lagi. Nah, kanaumin lam yata'adda bihi, seperti tidur yang tak sengaja. Seperti ketiduran yang tidak sengaja. Itu baru tidak berdosa. Tapi kalau ketidurannya sengaja, berdosa. Ketiduran yang sengaja itu bagaimana? Ketiduran yang tidak sengaja, belum masuk waktu sholat dia sudah tidur. Lalu terbangun sudah habis waktu. Contoh tadi, tidur jam 11 malam. Udah masuk waktu subuh itu, Bu? Belum. Nah, terbangun jam 7. Sudah lewat subuh. Itu lewat subuhnya tidak sengaja ketiduran. Tapi kalau seandainya sudah masuk waktu sholat, tidur, habis itu kesiangan atau kelewatan, itu sengaja nanti. Contoh, tidur jam 11. Jam 5 adzan, dengar dia terbangun. Wih, udah adzan subuh. Tengok, oh masih jam 5 ya. Tidur lagi. Ah, ini tidur kedua di dalam waktu atau sebelum masuk waktu? Sudah masuk waktu. Tidur lagi, terbangun jam 7. Alah, kesiangan, untung ketiduran. Bukan ketiduran. Memang tidur di dalam waktu berdosa kalau macam begitu. Nah, itu ketiduran yang disengaja. Kecuali boleh tidur di dalam waktu, dan kalau lewat waktunya tidak berdosa kalau dia sudah berpesan atau kuat dugaan akan terbangun tetap di dalam waktu. Misal begini, masuk sudah waktu zuhur 12:30, jam 1 dia belum sholat, tapi ngantuk kali dia. Jam 1 dia pun tidur, berpesan sama istrinya atau berpesan sama anaknya, bangunkan nanti jam 2, ngantuk kali. Nah, tidur dia. Anak pun lupa, istri pun lupa. Jam 4 baru, ya Allah, masih tidur suamiku ini. Bangunkannya. Ah, ini tak berdosa. Kenapa? Sudah ada usaha dia untuk bangun di dalam waktu, walaupun tidurnya tadi itu sudah masuk waktu. Nah, ataupun yang kuat dugaan dia bakal bangun. Ada orang sudah punya adat kebiasaan, mau jam berapapun tidur malam pasti jam 3 bangun. Ada yang begitu, Bu ya. Mau tidur jam 9 ya jam 3 pasti terbangun. Mau tidur jam 11 jam 3 pasti terbangun. Mau tidur jam 1 pun jam 3 pasti nanti terbangun karena udah kebiasaan.
Maka yang seperti ini, kalau dia tidur sebelum sholat isya, ternyata terbangunnya sudah waktu subuh, tak berdosa. Kenapa? Karena kuat dugaan sebenarnya dia bakalan bangun di dalam waktu, ternyata lewat. Ini tak berdosa. Tapi kalau tak kuat dugaan tak boleh. Tidak berpesan, tidak pakai jam waker, tidak pakai alarm, tidak bahasanya punya kebiasaan seperti itu, tetap nekat tidur sudah jam segitu, berdosa. Maka bagi yang tidak biasa bangun jam 3, jangan tidur sebelum sholat isya. Nah, itu. Wanisyanin kadalik, dan begitu juga yang lupa. Lupa ini uzur. Lupa ini uzur. Nah, tapi di sini di hasyiah hasyiah i'anatut thalibin dikatakan, nah, ai lam yata'adda bihi, kalau lupanya itu tidak berdosa. Tapi kalau lupanya itu karena melakukan satu pekerjaan yang makruh apalagi haram, maka tetap berdosa. Kalau lupanya karena belajar, tak berdosa. Lupanya karena kerja cari nafkah, tak berdosa. Tapi kalau lupanya di sini contohnya kala'bi syataranji, misalnya karena main catur, berdosa. Asik main catur, asik nonton bola, tahu-tahu udah subuh ya, belum sholat isya aku. Kenapa? Karena asik main kartu, karena asik main catur, karena asik main yang lain lah. Nah, kalau catur itu makruh, kalau kartu itu makruh. Tapi kalau sudah pakai dadu, itu ulama Syafi'iyah lebih kuat mengatakan haram. Apapun, main ular tangga, walaupun tak pakai duit, tapi pakai dadu. Itu bahasa Arabnya dadu itu nardun. Jadi dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, barang siapa man la'iba nardasyarri, barang siapa yang bermain dadu, itu seolah-olah dia celupkan tangannya ke dalam rendaman daging babi. Nah, itu hadisnya. Lalu di situ ada penjelasan ulama. Ulama madhab Syafi'i berbeda pendapat. Imam Nawawi katakan main dadu haram secara mutlak. Ludonya kah, ular tangganya kah, monopolinya kah yang pakai dadu? Wah, kena juga dulu. Saya masih ingat kecil dulu ada main ular tangga. Belum ngaji saya dulu, ya Allah. Nah, tapi Imam Syairazi, ulama madhab Syafi'i juga katakan sama hukumnya macam catur, makruh saja. Tapi yang dikuatkan pendapat Imam Nawawi tadi. Jadi yang dadu-dadu sudahlah. Nah, kartu-kartu sudah, apalagi yang sudah mengaji udahlah agak dikurangi. Nah, main-mainnya ya main-main apa sajalah yang tak sifatnya seperti itu. Nah, jadi kalau gara-gara yang seperti itu lupa sholatnya tetap berdosa. Nah, tapi kalau gara-gara belajar begini misal, habis asar belajar dalam kamar, baca kitab, tulis hukum begini segala macam. Nah, wah udah azan maghrib, bukan maghrib rupanya, isya azan. Ya Allah, lewat sholat maghrib, terlupa gara-gara belajar. Kalau ini tak berdosa. Nah, tapi kalau gara-gara nonton bolanya, apalagi perkara-perkara yang makruh, terlebih lagi haram, maka berdosa. Nah, wanisyanin kadalik. Nah, itulah. Wa yusannu tartibuhu, dan disunahkan mengurutkannya. Nih akan datang lah. Tadi udah ada pesan sama saya, Ustaz.